ini hari pertama kali Ricis mendatangi rumah baru almarhum papa. Kemarin belum sempat karena seperti yang mungkin teman-teman lihat di berita ya, nggak dapat sinyal waktu itu. Ricis lagi di Flores, lagi naik gunung tuh waktu itu. Dapat kabarnya jam 8 waktu NTT, berarti jam 7 Jakarta. Iya, malam, 7 malam. Tuh, dari itu tuh sudah selesai proses semua pemakaman. Iya, dan ternyata satu kota Flores, satu kota NTT, satu kota semuanya tuh tim tuh tahu semua, tapi mereka merahasiakan itu dari Ricis sampai akhirnya Ricis tahu sendiri dari grup WhatsApp gitu. Bahkan ternyata teman-teman satu mobil aja udah tahu dari awal, justru karena mereka merahasiakan semuanya. Karena takutnya kalau lagi pada turun gunung dikasih tahu kabar itu, takutnya turunnya malah jadi panik, malah jadi takut kenapa-napa. Jadi mereka merahasiakan sampai akhirnya turun. Dan mau beli tiket malam kemarin nggak dapet karena dari Werbo ke Labuan Bajonya aja butuh waktu 5 jam sampai 6 jam. Sementara baru keluar jam 8 malam. Jadi baru dapat tiketnya pagi ini. Alhamdulillah lancar perjalanannya sampai ke langsung dari handphone. Setelah 2 jam pindah lokasi baru dapat sinyal, karena emang orang-orang satu kota semuanya tahu, orang-orang satu mobil tahu, tapi mereka merahasiakan. Jadi taunya langsung dari grup WhatsApp family. Itu kompak banget. Kompak itu dia, masa sampai Ricis nanya, kok bisa sih dirahasiain, gimana caranya? Sampai orang-orang yang di sana tuh ngejemput dari bawah ke atas puncak Werbo itu cuman untuk mastiin, tolong ya kalau ketemu Ricis jangan kasih informasi apapun. Sampai bilang gitu, sampai aku baru ngerasa iya juga, tadi ada pendaki yang nanjak, senyumnya tuh kayak yang masih semangat banget gitu, ngasih senyum buat turunnya. Semangat ya turunnya, dikit lagi nih, dikit lagi. Kok nggak kayak biasanya orang-orang mendaki, kayaknya nggak gini-gini amat. Nggak dikasih alasan kenapa sih? Enggak, dan aku juga nggak ngeh kan, kirain ya cuman papasan biasa aja, taunya ternyata di balik itu ada yang disembunyikan. Kalau boleh tahu aja di sana ada kerjaan atau mungkin apa? Di sana kebetulan dari waktu perjalanan Sumba ya, itu untuk mungkin road Ricis itu healing time kali ya, mau menenangkan diri, mau yang nggak ada alasan juga, karena beberapa juga ada pekerjaan sedikit di sana, dan kita juga ada bakti sosial sama anak-anak di bagian timur. Kita ada bagi-bagi sembako, bagi-bagi buku untuk anak-anak kecil gitu sih, nggak ada urusan lainnya. Sebelumnya ada itu nggak sih, mungkin firasat untuk? Kalau dibilang firasat sih Ricis nggak tahu tepatnya ya, cuman dari perjalanan pertama ke Sumba itu perasaannya tuh udah yang ini kenapa sih gitu, apalagi disambung waktu ke Ambon. Itu tuh di Ambon tuh udah yang semuanya bad feeling banget, tapi belum mikir kalau ada apa-apa di rumah, jadi masih belum mikir apa harus pulang, ya nggak pikir ke sana. Sampai akhirnya di hari Jumat dini hari ya, jam 1 pagi, mungkin bertepatan dengan berpulangnya papa ya, yang harinya itu Ricis itu ngalamin muntah-muntah, sakit kepala. Tapi kalau dibilang masuk angin sih enggak, karena perutnya juga nggak sakit, jadi yang sakit cuma kepalanya doang. Terus makan jam segitu belum ada makanan, dan nggak dapat obat juga, jadi baru dapat pagi. Terus ditawarin sama orang Werbonya, ini mau pulang atau mau lanjut. Ricis pikir kalau udah nyampe sini sayang nggak dilanjut, jadi mau nggak mau lanjut. Ternyata itu emang udah firasat buruk, kalau mungkin Allah minta Ricis pulang mungkin pagi itu. Jadi sebelum keberangkatan sempat ketemu papa atau sempat bicara apa? Sebelum keberangkatan sempat bertemu, bahkan papa selalu berpesan ada yang makan telur setengah matang, selalu. Setiap mau kemanapun, dari Ricis TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai detik ini, kalau mau kemana-mana pesannya adalah makan telur setengah matang biar sehat. Karena papa tahu Ricis imunnya rendah kan, gampang sakit, jadi selalu dipesan makan ya, jangan telat, telur setengah matang gitu. Tahu kondisi papa saat itu seperti apa? Masih sempat vlog juga loh teman-teman, jadi papa sama tim Ricis masih sempat bagi-bagi THR, ya Allah, masih yang happy banget gitu. Jadi Ricis pun ninggalin papa pergi yang udah tenang gitu, karena oh papa sehat. Karena kan kalau Ricis tahu di rumah ada yang sakit nggak mungkin pergi juga kan, jadi karena papa dalam keadaan sehat, Ricis minta izin, dikasih izin, udah izin sama keluarga juga, akhirnya berangkat. Ya menurutnya anak sedih dong pasti. Tapi yang pertama tuh kan aku di dalam mobil itu berempat, driver, tour leader, kakak Atika, editor, sama Ricis, berlima. Waktu 2 jam setelah pergi dari Werbo dapat sinyal itu kan, sinyal Ricis ngadet-ngadet tuh, mati hidup 2 kali. Hidup yang pertama itu chat belum dibaca semua, jadi baru baca yang grup family, tapi masih yang belum inti,
baru innalillahi siapa nih yang meninggal. Scroll masuk lagi sinyalnya masuk semua. Aku masih bilang ke teman-teman, aku nggak apa-apa, tapi yang lain udah nangis, kayak ikut nangis gitu aja. Tapi kalian bertiga tegar ya sepertinya dengan kehilangan sosok ayah ini. Kak Oki, Kak Cindy, Ricis gitu kan terlihat tegar gitu. Memang udah harus atau seperti apa? Sebenarnya tegar itu karena kita lihat wafatnya papa tuh keadaannya baik. Itu yang menghibur hati kita, dan tadi saya bilang sama adik-adik, kita sedih sih, tapi satu sisi ada rasa bahagia juga. Bahagia karena papa meninggal di hari Jumat. Untuk muslim meninggal di hari Jumat, insya Allah sesuatu yang baik. Kemudian papa meninggal di hari Jumat, papa meninggal di bulan Syawal setelah bulan suci Ramadan. Artinya kemarin papa sudah kumpul komplit bersama dengan seluruh anggota keluarga. Papa udah kumpul sama anak-anak, udah kumpul sama cucu-cucu, kita udah saling maaf-maafan. Kemudian beberapa hari sebelum wafat, papa udah pulang kampung. Jadi 3 hari sebelum wafat, papa tuh pulang kampung untuk bertemu dengan keluarganya di kampung halamannya. Di Brebes. Setelah 7 tahun kita bisa menyelesaikan, alhamdulillah. Berkat dosen-dosen, berkat bantuan Mbak Opi juga ngajarin terus, Ricis juga jadi harus ingat-ingat pelajaran lagi gitu, dan banyak hal-hal baru yang akhirnya yang udah lama ketutup, akhirnya kita buka buku lagi, belajar lagi. Karena kata papa, pendidikan itu paling penting. Jadi mau nanti Ricis terkenal apapun, yang paling penting pendidikan itu harus diselesaikan, katanya gitu. Bisa aja. Ya gitu deh katanya. Semoga mendapatkan yang terbaik, yang bisa jaga, Amin. Karena kan yang tadi Mboknya bilang, yuk pulang yuk. Karena kan tadi kan kata papa kan sedih karena tidak ada yang bisa menjaga, karena kan ditinggalkan Ricisnya. Papa kerja, Mbak Oki sudah berkeluarga, Mbak Cindy berkeluarga, jadi Ricisnya nggak ada yang jaga. Padahal Ricis juga ada mbak, ada ibu juga di rumah gitu, jadi takutnya nggak ada yang jaga. Jadi semoga dapat suami yang bisa menjaga ya. Amin. Udah? Ya udah, oke. Ya. Satu lagi nih, ada cerita nih. Kalau ya, abis ini Kenapa? Doain ya teman-teman ya. Amin. Kemudian kayak gimana sih? Ini ada backsound nih, ada backsound. Bentar ya. Jadi sebelum papa wafat ini kan kita bikin film bertiga kemarin. Oh ya. Judulnya Sister Lila, itu menceritakan kisah keseharian kita. Betul-betul real, hampir real lah, beberapa 90% hampir real lah, walaupun ada beberapa fiksi. Jadi papa menonton film kami bertiga, dan papa itu nggak pernah nangis. Saya nggak pernah lihat papa nangis. Ria pernah nggak lihat papa nangis? Jarang. Saya nggak pernah lihat papa nangis, tapi ketika nonton film itu papa nangis. Jadi saya iseng bercanda, kan papa suka bercanda ya. Saya tanya, papa kenapa nangis? Papa bangga nggak punya anak kayak kita gitu. Terus papa bilang, bangga lah gitu. Jadi kalimat itu yang menghibur hati kita sih. Makanya selain saya mengucapkan kepada banyak orang yang telah membantu pemakaman papa, saya juga mengucapkan terima kasih pada adik-adik saya karena sudah memberikan yang terbaik untuk papa, sehingga papa merasa bangga dengan mereka-mereka ini. Mudah-mudahan itu yang membuat kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan ya. Oke. Nah ya. Katanya pakai jilbab. Mungkin saja kali ya yang ya, untuk teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya, atas doanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, banyak sekali yang datang mendoakan. Terima kasih untuk semuanya. Tolong doakan ayah kami, semoga Allah SWT mengampuni semua dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, ditempatkan di tempat yang terbaik, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pesan kami untuk seluruh teman-teman yang masih punya orang tua, untuk senantiasa bakti sama orang tuanya. Orang tua punya batas usia. Ricis selalu mengajarkan kita sebenarnya. Ricis selalu bilang, kan Ricis paling ngasih papa tuh semuanya. Papa nggak pernah minta apa-apa, tapi selalu Ricis kasih hadiah. Sampai saya bilang, kenapa deh kasih hadiah terus gitu. Ricis kasih semuanya buat papa, dan Ricis selalu bilang, uang aku tuh uang papa, kata Ricis gitu. Dan satu kalimatnya Ricis yang mengajarkan pada kita semua adalah, mengajarkan pada saya juga, Ricis bilang, nggak apa-apa, kan orang itu ada batas waktunya, kata Ricis gitu. Ya kan deh, orang tua itu ada batas waktunya. Jadi maksudnya
mumpung masih ada aku mau bahagiain papa. Itu kalimat yang selalu dia ucapkan. Itu benar loh Mbak Pi, papa benar-benar bahagia. Jadi pas papa main ke rumah Cindy tuh papa yang papa cerita tuh tentang Boki sama Ade. Jadi papa kalau cerita ke rumah Cindy bilang kan aku dipanggilnya Mbak Nia, papa seneng papa dikasih hadiah sama Rinci sama Ade. Iya. Ade dikasih ini dikasih itu. Papa nggak pernah minta apa-apa. Papa orang paling sederhana di dunia. Tapi Ricis yang sering memberikan, tiba-tiba ngasih sawah, ngasih rumah, ngasih apa segala macam dikasih, sampai papa bilang tabung uangnya deh, jangan dibeli-beliin gitu. Tapi Ricis selalu bilang bahwa nggak apa-apa, aku mau bahagiain papa, mumpung papa masih